khufah itu lembaran kain atau kulit atau apapun yang menjadi penutup kaki kita dari ujung kaki, ya, telapak kaki kita sampai mata kaki. Banyak sepatu itu yang cuman pas mata kaki. Nah, sementara khufah itu lebih dari mata kaki. Sepatu itu nyerap air, sementara khufah kalau dibasahin, dibasuh itu nggak sampai ke kaki. Ya. Zaman dulu, zaman Nabi, ada model yang langsung kayak sepatu, ya, terompah disebutnya, terbuat dari kulit, jadi nggak bisa tembus air. Ada yang memang bentuknya itu hanya helaian-helaian kulit seperti perban yang kemudian digunakan untuk membalut kaki kita sehingga terhalang oleh air. Nah, fungsi khufah ini sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya. Wal mashu, adapun mengusap atau membasuh, alal khuffaini, pada dua khufah. Khufatun mufrad, ya, satu khufah. Khuffaini, dua khufah. Mengusap khufah itu jaizun, hukumnya boleh, fil wudu'i, di dalam berwudu, la fi gusli fardin, tidak boleh dalam mandi wajib, dalam mandi yang fardu, au naflin, atau mandi yang sunnah, wala fi izalatin najasati, dan juga tidak boleh dalam menghilangkan najis. Sebelum lebih jauh saya kasih tahu dulu ya, untuk khufah dulu udah pernah kita pelajarin di takrib. Jadi khufah itu lembaran kain, ya, atau kulit atau apapun yang menjadi penutup kaki kita dari ujung kaki, ya, telapak kaki kita sampai mata kaki. Gampangnya seperti sepatu, tapi dia bukan sepatu. Kalau sepatu, banyak sepatu itu yang cuman pas mata kaki. Nah, sementara khufah itu lebih dari mata kaki. Sepatu itu nyerap air. Jadi kalau teman-teman pakai sepatu, basahin sepatunya, maka tembus ke dalam. Kalau pakai kaos kakinya ikut basah. Kalau nggak pakai kaos kaki, kakinya yang kena, gitu. Sementara khufah itu kalau dibasahin, dibasuh, itu nggak sampai ke kaki, ya. Zaman dulu, zaman Nabi, itu khufah ada dua model. Ada model yang langsung kayak sepatu, ya, terompah disebutnya kalau zaman dulu, ya, jadi kayak sepatu koboi. Nah, kemudian yang kedua, ada bentuknya itu cuman dari bahan kulit, ya, di bahan kulit, lembaran-lembaran, ya, terus kemudian diiketin di kaki, ya, jadi dibalutin di kaki kayak perban lah gampangnya, dibalutin di telapak kaki sampai mata kaki. Jadi khufah itu ada dua jenis, ya. Ada yang memang sudah bentuk seperti sepatu tapi dia terbuat dari kulit, jadi nggak bisa tembus air. Ada yang memang bentuknya itu hanya helaian-helaian kulit seperti perban
yang kemudian digunakan untuk membalut kaki kita sehingga terhalang oleh air. Nah, fungsi khufah ini sendiri banyak. Bisa digunakan ketika misalnya dalam perjalanan. Karena di padang pasir atau di hutan itu kan banyak binatang yang buas. Binatang melata misalnya ular, ya. Dengan adanya orang memakai khufah, maka kakinya terlindung. Ya. Misal lagi musim dingin, ya. Ketika musim dingin, maka digunakanlah khufah supaya kaki nggak kedinginan. Ya, karena sumbernya itu di kaki. Ya, kalau kaki kedinginan, biasanya badan ikut kedinginan. Makanya kakinya dibalut khufah. Ya, jadi kurang lebih gambaran khufah itu seperti itu. Kalau zaman sekarang, saya pribadi dulu pernah saya sampaikan, kalau untuk dikiaskan kepada sepatu, ya, diumpamakan, diserupakan dengan sepatu, maka jenis sepatunya menurut saya ya pribadi itu lebih kepada sepatu tentara. Ya, sepatu tentara itu kalau dipakai itu susah, makainya susah, nyopotinnya susah. Jadi bukan sepatu kayak teman-teman sekolah, bukan sepatu teman-teman kuliah ibaratnya gitu. Kalau sepatu kita, ya sepatu apa ya, Warrior misal gitu ya, atau Eagle apalah, sepatu zaman sekarang. Itu kalau teman-teman pakai terus dibasahin, nyelup aja ke air, ya. Kaki kita nyelup nih, ngerendam ke air, satu kubangan air, itu pasti kaki kita ikut basah. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi khufah itu ketika dibasuh, yang basah itu ya khufahnya. Kaki nggak kena gitu. Kaki nggak terkena basahan air yang dari luar. Nah, menggunakan khufah dalam hal ini ketika orang tersebut berwudu diperbolehkan. Jadi andai kata ada orang dia pakai khufah, lalu kemudian dia berwudu, khufahnya kagak dibuka. Yang dibasuh bukan kakinya tapi khufahnya. Kan diantara rukun wudu anggotanya kan kaki ya, kedua kaki sampai mata kaki. Lah ini khufahnya nggak dibuka. Yang dibasuh adalah khufahnya itu, kakinya nggak dibasuh, orang masih pakai khufah. Nah, dalam wudu itu boleh, ya, ketika orang menggunakan khufah. Tapi nggak boleh di sini disebutin untuk mandi wajib. Yang makanya seandainya laki-laki ya, laki-laki dia dalam keadaan junub, atau perempuan dia dalam keadaan haid, maka ketika dia mandi junub, khufahnya harus dilepas. Nggak boleh mentang-mentang dia pakai khufah, udah basuh aja deh, gue pakai khufah ini gue basuh doang, kagak dibuka khufahnya, nggak boleh. Maka orang yang mandi junub, mandi wajib ya, atau mandi sunnah, kalau bahasan kemarin misalnya mandi untuk sholat Jumat, maka kakinya harus terbuka supaya kakinya tetap terkena air, bukan khufahnya. Nah, paham ya? Nah, maka di sini disebutin tadi kalau untuk wudu nggak ada masalah, tapi kalau untuk mandi baik yang wajib maupun sunnah nggak boleh. Termasuk di dalamnya untuk menghilangkan najis. Ya, jadi nggak boleh kalau kaki kita najis terus yang dibasuh khufahnya doang. Gitu. Misal kaki kita berdarah nih, kita pakai khufah, ya, terus kita jalan ke sandung, luka bagian dalam, ya, jari kita misalnya luka. Nggak boleh khufahnya yang dibasuh karena ada najis di dalam kaki kita, maka khufah harus dibuka, najisnya harus dihilangin dulu. Gitu. Nggak cukup khufahnya doang dibasuh, paham ya? Falau ajnaba, maka jika ada orang yang junub, audumiat atau berdarah, apanya yang berdarah? Rijluhu, kakinya. Ada orang dia junub atau kakinya berdarah, fa'arodal masha, lalu dia ingin hanya mengusap saja, badalan sebagai gantinya, usap aja deh, padahal dia dalam keadaan junub atau kakinya berdarah. Angosli rijli, dari membasuh kakinya tersebut, maka lam yajuz, tidak boleh atau tidak cukup. Maka nggak boleh, ya, nggak cukup dengan seperti itu. Bala Buddha, tetapinya haruslah orang tersebut, ya, maksudnya melakukan minal gosli, berupa basuhan.
maka orang tersebut harus melakukan basuhan. Titik. Wa asy'ara, dan menerangkan apa qauluhu, perkataannya beliau, maksudnya musannif, perkataan beliau yaitu jaizun, yang di atas tuh, wal mashu alal khufaini jaizun, hukumnya boleh. Dalam hal ini menerangkan anna ghusla rijlaini, bahwa sesungguhnya membasuh dua kaki itu afdolu, lebih afdol, lebih utama, minal mashi, dari mengusap khufah. Ya, jadi dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa mengusap kedua kaki dengan air secara langsung itu lebih afdol dibandingkan mengusap khufah. Jadi khufah di sini hanya sebagai alternatif, hanya sebagai sebuah kebolehan. Wa innama yajuzu, dan hanya saja kebolehan ini atau kebolehan ini hanyalah mashul khufaini, jika mengusap kedua khufah. Jadi bolehnya hal ini apabila yang diusap itu dua-duanya, dua khufah tadi, la ahadihima, bukan salah satunya, faqat saja, bukan salah satunya saja. Jadi bukan yang satu pakai khufah, yang satu nggak pakai khufah. Nah, nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi harus dua-duanya. Illa, kecuali ayyakuna, jika adanya orang tersebut, orang yang memakai khufah itu fakidal ukhra, tidak punya kaki yang lain. Maksudnya kakinya cuma satu, ya. Kecuali itu orang kakinya cuma satu, ya udah boleh deh pakai khufah cuman satu. Tapi kalau kakinya normal, nggak boleh yang satu pakai khufah, yang satu kagak. Ya, nggak boleh, harus dua-duanya pakai khufah. Nah, syaratnya apa aja sih pakai khufah? Ini secara bentuk khufahnya sendiri ya. Bisalah sati syara'ito, bolehnya hal tersebut dengan 3 syarat. Bolehnya kita memakai khufah dengan 3 persyaratan, yakni yang pertama, ayya betadi'a, dia lebih dulu memulai. Ayyi syakhsu, maksudnya seseorang tersebut, maksudnya orang yang memakai khufah, lebih dulu dia itu lubesahuma, memakai keduanya, memakai kedua khufah, maksudnya ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya atau dalam keadaan suci. Jadi orang tersebut harus dalam keadaan suci dulu. Ya, kalau dia hadas kecil ya berarti wudhu dulu. Kalau dia hadas besar ya berarti mandi junub dulu, baru pakai khufah. Nggak boleh ujuk-ujuk pakai khufah terus wudhu, nggak boleh. Ya, jadi harus hilang hadasnya dulu, hilang najisnya dulu. Ya, ketika dia sudah berwudhu atau ketika dia sudah mandi junub, maka dia baru diperbolehkan memakai khufah. Falau ghosala, maka jika dia membasuh rijlan, akan kakinya, hanya satu kakinya, wa albasaha, lalu dia memakaikannya, maksudnya memakaikan kakinya, khufaha, akan khufahnya, summa fa'ala, kemudian dia melakukan bil ukhra, dengan kakinya yang lain atau terhadap kakinya yang lain, kadarika, seperti hal tersebut, maksudnya seperti halnya dipakaikannya kakinya pakai khufah, ya. Yang satu udah suci, ya. Yang satu belum suci, ya. Misalnya masih ada najisnya. Yang satu dipakein khufah, lah yang satu langsung dipakein juga, padahal masih ada najisnya. Misalnya ya seperti itu. Jadi belum sempurna. Ya, kesucian orang tersebut yang memakai khufah belum sempurna. Maka lam yakfi, tidaklah cukup
alias tidak sah, nggak boleh. Titik. Walau ibtida'a, dan jika dia memulai, orang tadi ya yang memakai khufah, labsahuma, memakai keduanya. Orang ini pakai khufah ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya dia bersuci, atau setelah dia dalam keadaan suci, sama yang di atas, seret-seret aja. Summa ahdasa, tapi kemudian berhadas. Qabla wusuli rijli, sebelum sampainya kakinya itu qadamal khufi, pada dasar khufah, atau sampai ke bawah khufah. Lam yajuz, maka tidak boleh juga apa almashu, hanya mengusapnya. Jadi andai kata ada orang udah suci nih ya dari hadas, hadas kecil nggak ada, hadas besar nggak ada, ya berarti dia udah dalam keadaan suci. Ya dia udah mandi junub, misalnya dia punya jinabat, atau dia udah berwudu, gitu ya. Nah pas make khufah belum sampai dasar, ya kakinya baru masuk, kentut, pret, gitu kan, mana kentutnya kecil banget ya kan, nyaring. Pret kan batal ya. Nah maka nggak boleh diterusin terus pakai khufah terus dibasuh, nggak boleh ya, maka dia harus ulang lagi, paham ya. Jadi dia pakai khufah itu benar-benar dalam keadaan suci. Titik. Yang kedua syaratnya wa ayyakuna, disyaratkan keduanya. Ayyil khufani, maksudnya yaitu kedua khufah. Yang kedua syaratnya, kedua khufah tadi yang digunakan orang yang memakai khufah itu satiroini, menutupi keduanya. Kedua-dua khufah tadi bisa menutupi 5 hali ghuslil fardi, pada bagian yang wajib dibasuh. Minal qadamaini, sampai pada kedua telapak kaki. Ya tentunya bika baihima, dengan kedua mata kakinya. Masa orang ada kakinya nggak ada mata kakinya? Tapi ada sih kadang-kadang anak-anak ya zaman sekarang nggak sengaja keinjek, mata kaki lo buta. Mata kaki lah buta ya, iya kagak bisa ngeliat. Nah jadi syarat yang kedua, khufah tadi ya, ketika dipakai itu bisa menutupi bagian yang fardu ya, bagian yang wajib. Bagian yang wajib dari basuhan anggota wudhu itu adalah dari telapak kaki ya sampai mata kaki. Nah jadi bagian itu harus tertutupi kalau orang memakai khufah yang memperbolehkan dia hanya membasuh kemudian. Maka falaukana, jika adanya keduanya, maksudnya kedua khufah tadi, kedua khufah yang dipakainya dunal ka'baini, tidak menutupi dua mata kaki, dia pakai khufah tapi kok mata kakinya nggak ketutup, ya, takut kelilipan kali mata kakinya ya. Kalmudasi, seperti sepatu. Sepatu kan ada yang cuman sampai bawah mata kaki, ada yang cuma nutupin mata kaki tapi nggak nyampe atas ya. Maka lam yakfi, tidaklah cukup atau tidak sah apa almasku, hanya mengusapnya alaihima, pada keduanya. Jadi andai kata ada satu khufah yang dia tidak menutupi sampai mata kaki, misalnya kayak sepatu, ya tentunya hal tersebut tidak cukup alias tidak sah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bisatiri dengan lafadz satir yang di atas tuh ya, wa ayakuna ayil khufani satiroini, karena tasniah ya, satirun mufrad satu, satiroini tasniah dua, rokaatun satu rokaat, rokaataini dua rokaat, satirun satu satir satu penghalang, satiroini dua penghalang. Yang dimaksud dengan satir huna di sini itu al-hailu, yaitu hail, penghalang. Jadi yang dimaksud di sini satir itu ya penghalang.
yang menghalangi air bisa sampai tembus kepada kulit kaki orang yang memakai khufah. La mani'u, bukanlah sesuatu yang hanya mencegah. Apa ar-ru'yatu, penglihatan. Bukan hanya mencegah seseorang dari melihat kakinya. Karena kalau cuma mencegah seseorang dari melihat kakinya, ya kaos kaki bisa, ya sepatu ya bisa, ya orang kalau pakai sepatu atau pakai kaos kaki ya bisa, kakinya nggak kelihatan. Tapi apakah itu khufah? Ya tergantung, menghalangi dari air nggak. Kalau menghalangi dari air, maka itu bisa disebut khufah. Tapi kalau nggak bisa menghalangi air, maka tidak bisa disebut khufah. Ya lebih kepada sepatu kulit lah ya, kayak sepatu tentara itu sepatu kulit. Tapi yang asli, bukan yang palsu. Kalau yang abal-abal juga nyerap air ya. Sepatu-sepatu PDL yang sekarang kan banyak yang palsu tuh, yang imitasi ya. Nah itu ya kebanyakan sih ya nyerap air, tetap kayak sepatu-sepatu Pramuka tuh, BSW tuh. Nah itu palsu itu, bukan asli. Kalau asli mah berat nggak, getok orang juga sakit itu ya. Nah kalau yang asli bener-bener nggak nyerap air dia ya, bagus lah. Nah, ntar barangkali ntar teman-teman ada yang jadi mapala, ya, tahu mapala? Apa? Mahasiswa pecinta alam. Mas Adan mapala nggak? Ini Mas Anda himpala nggak? Ada mapala, ada himpala. Kalau himpala himpunan mahasiswa pecinta alam, ada mapala mahasiswa pecinta alam. Itu gabungan itu. Nanti dulu nggak ada? Oh kagak loh, ngos-ngosan naik gunung. Ya barangkali. Suatu saat barangkali ada yang jadi mahasiswa pecinta alam, ya lagi naik gunung, ya udah pakai aja khufah, beli itu sepatu tentara. Ya sholat pakai khufah sah, nggak usah dibuka khufahnya, sepatu tentaranya nggak usah dibuka. Wudu udah pakein apa namanya air ya, karena nggak tembus kan, pakai. Bentar teman-teman pada ngeliat itu, wih, lo keren juga lo, ilmu dari mana? Ya, lihat Fathul Qorib, keren. Titik ya. Wa ayakuna, dan adanya apa asatru ya, satir tadi itu penutup. Nah adanya satir atau penutup atau penghalang tadi itu min asfala, dari bagian bawah, dari telapak kaki maksudnya ya. Wa min jawanibil khufaini, dan dari bagian atau pada bagian samping kedua khufah. Jadi bawahnya ketutup, samping kanan kirinya juga ketutup. Jadi kalau bawahnya kebuka cuma samping kanan kiri, bukan khufah namanya, ya nyeker bawahnya, ya. Karena kulitnya udah tebel ya kan, udah nggak usah pakai bawahannya udah, ya, gitu. Itu nggak bisa disebut khufah. Atau bawahnya doang kayak sendal, ya kanan kirinya kagak, nah itu juga bukan khufah. La min a'lahuma, tidak harus dari atas keduanya. Sementara untuk bagian atas nggak harus ya. Pokoknya asal ketutup aja udah. Nah syarat yang ketiga, wa ayakuna, dan adanya kedua khufah. Kedua khufah yang kita pakai itu mimma, terbuat dari sesuatu, terbuat dari bahan ya, atau terbuat dari satu perkara ya, tentunya di sini biasanya kulit. Yumkinu, yang memungkinkan, apa tatabu'ul masyi, digunakan berjalan, alaihima, pada keduanya. Syarat yang ketiga, khufah tadi harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan gitu. Litarot dudi musafiri, untuk pergerakannya musafir ya, orang yang bepergian, musafir itu, fi hawa ijihi, dalam memenuhi hajatnya atau dalam memenuhi kebutuhannya, min hatin, baik berupa turun, maksudnya jalanannya menurun gitu ya, watir halin, ataupun mendaki, nanjak ya, naik. Nah kalau bahan itu tadi saya sampaikan misalnya terbuat dari kulit ya, itu kan gampang, atau bahan yang tebel ya, karena nggak semua bahan itu bisa menahan air ya. Kalau bahannya tipis ya itu nggak bisa nahan air, tapi kalau bahannya tebel itu bisa
nahan air, atau bahan tipis tapi berkualitas, misalnya ada kandungan besinya, ada tuh bahan yang pakai kandungan besi, atau bahan yang kandungannya sutra ya, walaupun kalau untuk laki haram ya. Nah itu diperbolehkan ya. Jadi bahan tersebut ya, yang digunakan sebagai khufah enggak menghalangi pergerakan orang yang menjadi musafir tadi, orang yang berjalan tadi. Lah bayangin kalau teman-teman pakai khufah tapi bukan dari kulit, misalnya dari plastik, dari aqua ya, kan bisa aja tuh aqua dimodif ya kan, dari botol mineral dimodif, dipakein, dibentukin, dipakein ke kaki jadi khufah. Lah bisa aja sih, kan nggak tembus air, tapi kan itu menyulitkan orang jalan, jadi kayak robot gitu ya kan, paham maksudnya ya. Nah jadi nggak sembarangan khufah, nggak sembarangan bahan, nggak sembarangan suatu barang, tapi barang tersebut harus bisa menunjang kebutuhan si orang yang berjalan ini. Titik. Wayu khodu, dan dapat diambil, maksudnya diambil kesimpulan atau hukum min kalamil musonifi, dari ucapannya musonef, pengarang kitab maksudnya, apa kaunuhuma, adanya keduanya, kedua khufah tadi ya. Jadi bisa diambil kesimpulan dengan ucapan musonef tadi ya, bahwa sesuatu yang dijadikan bahan untuk khufah itu memudahkan orang yang bergerak dalam perjalanannya tanpa beresiko untuk tembus air ya, tetap bisa menghalangi dia dari air. Nah maka kesimpulan dari ucapan musonef ini bahwa khufah tersebut itu qawiyah, ini harus kuat. Berarti kesimpulannya itu khufah ya harus kuat ya, jangan pas dipakai baru jalan 2 kali udah belarakan ya. Itu bukan khufah, itu perban namanya ya. Bihaisu yamna'ani, yang mana dengan sekiranya bisa mencegah tuh kedua khufah tadi, nufudal ma'i, dari masuknya air atau menyerapnya air. Ya udah, intisari khufah itu dia bisa mencegah dari masuknya air atau nyerap air. Titik. Itu syarat dari segi khufahnya sendiri ya. Wa yustarotu, dan dipersyaratkan aidon juga apa toharotuhuma, sucinya keduanya ya. Jadi syarat lainnya bahwa khufah yang dipakai harus suci ya, dua-duanya harus suci. Kalau kena najis ya dibersihin dulu, disuciin dulu. Walau la bisa, dan adapun jika dia memakai khofan, akan satu khufah, fauqa khufin, di atas khufah lainnya, maksudnya di atas lapisan khufah, bahasa gampangnya didobel. Dia udah pakai satu lapisan nih ya, ini yang model kain ya, berarti dia udah pakai lapisan, udah dia pakai khufah ya, dia memakai khufah terus dilapisin pakai khufah yang kedua ya. Jadi ada khufah bagian bawah, ada khufah bagian atas ya, atau khufah bagian dalam, ada khufah bagian luar. Li syiddatil bardi, karena cuaca yang sangat dingin. Masalan umpamanya, andai kata ada orang dia pakai 2 khufah ya, dalam satu kakinya dilapis ya, bahasa gampangnya. Fa in kana, maka jika adanya khufah al-a'la, yang pada bagian atasnya itu solihan, baik, maksudnya layak, bagus, lil mashi, untuk diusap, dunal asfali, bukan khufah yang bawah, soha, maka sah apa almashu, mengusapnya, alal a'la, pada bagian atas atau bagian luarnya saja. Andai kata nih orang pakai 2 khufah ya, bagian luar, bagian dalam, atau bagian bawah, bagian atas ya. Lah yang bagian atasnya bagus, layak untuk dibasuh, layak untuk diusap. Jadi kagak robek-robek ya, sempurna, full. Beda sama yang bagian dalamnya, maka cukup bagi orang tersebut membasuh atau mengusap bagian luarnya saja atau bagian atasnya saja. Wa in kana, dan jika khufah tersebut
al asfala pada bagian bawahnya atau pada bagian dalamnya itu solihan baik atau layak lil mashi untuk diusap, dunal a'la bukan bagian yang atasnya atau bukan bagian yang luarnya. Famasaha maka mengusap al asfala bagian bawahnya atau bagian dalamnya, soha maka juga sah. Sama, andai kata kok yang layak bagian dalamnya bagus, tapi bagian luarnya robek-robek, nggak layak. Lalu kemudian dia membasuhnya yang bagian dalamnya, ya, bagian dalamnya dibasuh, bagian atasnya enggak, maka itu juga sah. Awil a'la atau mengusap dia pada bagian yang atas, fawasola lalu sampailah al-balala tetesan air lil asfali pada bagian bawah, soha maka sah. Andai kata yang dia mau basuh adalah bagian atas, lah pas basuh bagian atas airnya nyampe ke lapisan khufah bagian bawah, maka itu sah in qasodal asfala jika yang disengaja atau dia menyengaja untuk mengusap bagian bawah. Kalau dia emang sengaja mengusapnya bagian bawah maka sah. Au qasodahuma atau dia menyengaja untuk mengusap keduanya. Dia niatin, dia sengajain, saya pengen ngusap dua-duanya nih, bagian bawah bagian atas, ma'an secara bersamaan, maka sah juga. Tapi la in qasoda a'lal faqad, la tidak sah in qasoda jika hanya sengaja al a'la faqad, hanya pada bagian atasnya saja. Tapi kalau dia sengajanya untuk hanya bagian atas nggak sah, ya. Gitu. Wa illam yaqsid, dan jika dia tidak sengaja mengusap wahidan akan salah satu minhuma dari keduanya, dari kedua khufah yang dia pakai, bal qasoda tetapinya menyengaja dia al-masaha mengusap fil jumlati secara keseluruhan. Andai kata dia tidak menyengaja mengusap satu, ya, tapi diniatin atau disengajain untuk mengusap semuanya, ya, baik bagian luar, bagian dalam, kiri, pokoknya secara keseluruhan diniatin sama dia, maka ajza'a cukup, alias boleh, alias sah fil asohi menurut kaul yang asoh, menurut kaul yang lebih dianggap benar. Titik. Itu dari segi khufahnya, ya, dari segi barangnya. Nah sekarang dari segi orang yang memakainya, syaratnya apa sih pakai khufah? Dari segi si pemakainya, wayam sahu bolehnya mengusap siapa al-mukimu, orang yang mukim. Orang yang mukim berarti orang yang tidak bepergian, ya. Lawannya musafir. Kalau musafir berarti orang yang bepergian. Boleh bagi mukim, orang yang dia tidak berpergian, dalam mengusap khufahnya batasannya yauman, sehari, walailatan, dan semalaman. Bahasa gampangnya sehari semalam. Jadi untuk orang yang mukim, waktu dia sehari semalam. Wayam sahu, dan boleh mengusap siapa al-musafiru, orang yang musafir, orang yang bepergian. Jarak atau batasan untuk musafir salah sata ayamin, dalam 3 hari, bilayalihina beserta malam-malamnya. Bahasa gampangnya 3 hari 3 malam. Al-mutassilati yang bersambung, maksudnya berturut-turut, biha dengannya, dengan 3 hari tersebut. Jadi buat orang mukim nih, seandainya ya, dia make hari Senin jam 7 pagi, ya, setelah dia mandi junub kalau dia jinabat, setelah dia wudhu kalau dia cuma hadas kecil, dia pakai tuh khufah Senin jam 7 pagi. Maka besok hari Selasa
jam 7 pagi ya masa berlaku khufahnya habis. Ya, maka andai kata dia mau sholat zuhur, nanti dia mau sholat zuhur, ya maka khufahnya harus dibuka. Ya, harus dibuka, harus dikenain kakinya tadi. Buat orang yang mukim, berarti dia tidak bepergian ya, dia ada di rumah. Ya, kalau dilakukannya malam hari, misalnya dia pakai khufah isya, ya, habis sholat isya dia pakai khufah, maka sholat subuh dia boleh wudunya basuh khufah doang. Sholat zuhur masih boleh hari besoknya ya. Nah, sholat asar masih boleh, sholat maghrib masih boleh, sholat isya terakhir, karena kemarin dia makainya pas habis sholat isya. Maka untuk sholat isya berarti yang terakhir dia boleh membasuh khufahnya itu tanpa membasuh kaki. Selesai sholat isya, andai kata nanti subuh, maka dia nggak boleh lagi hanya membasuh khufah. Khufahnya harus dibuka, dia harus membasuh kedua kakinya. Itu bagi orang yang mukim. Kalau bagi yang musafir, tinggal hitung 3 hari. 3 hari 3 malam. Jadi andai kata Senin pagi, ya Senin pagi jam 7, maka Senin setar, ya Selasa, Rebo. Berarti Kamis pagi jam 7 dia sudah habis masa berlakunya. Nah, orang musafir yang dia memakai khufah berlaku baginya 3 hari 3 malam yang bersambung, maksudnya berturut-turut, ya. Biha dengannya sawaun, baik halnya, baik hal tersebut takot damat lebih dulu, au ta'akhirat atau belakangan. Jadi mau dihitung dari paginya kek yang lebih dulu, atau mau paginya yang belakangan, maksudnya terhitung malamnya. Jadi kalau misalnya makainya bukan Senin pagi tapi Senin malam, ya udah dihitung aja. Pokoknya jumlahnya 3 hari 3 malam. Jadi malamnya tetap ngikut, ya. Paham maksudnya ya? Jadi misalnya dia makai Senin, Selasa, Rebo, berarti kan habis tuh. Ya udah malamnya habis sudah, gitu. Titik. Wa batidaul muddati, dan permulaan waktu atau permulaan masak tersebut, maksudnya setarnya tuh kapan sih orang pakai muzah tadi ya, pakai khufah tadi, itu tuh sabu dihitung min hini yuhdisu, dari saat dia berhadas. Jadi dihitungnya dari dia selesai berhadas, ai maksudnya min inqidoil hadasi, dari selesainya hadasnya dia. Jadi hadasnya dia selesai. Alka ini yang terjadi ba'da tamami labsil khufaini, setelah sempurnanya memakai kedua khufah, atau setelah selesainya dia memakai kedua khufah. Jadi terhitung setarnya itu ketika dia udah menyelesaikan hadasnya, dia dalam keadaan suci, memakai kedua khufah. Mulai setar jam 7, ya udah jam 7 teng, maka itu sudah setar dia dihitung masuk memakai khufah. Maka kalau dia mukim berlaku 1 hari, ya kalau dia musafir berlaku 3 hari kemudian. La min ibtida'il hadasi, bukan dihitung atau terhitung dari mulainya dia berhadas. Wala min waqtil mashi, juga bukan dari waktu dia mengusap, ya. Wala min ibtida'il labasi, dan juga bukan dari mulainya dia memakai khufah. Sama ya. Jadi memakai khufah ya belum terhitung. Ya, kenapa kok sampai memakai khufah segala? Ya tadi saya sampaikan, karena memakai khufah itu ribet, lama. Beda teman-teman pakai sepatu. Ya, pakai sepatu teman-teman sambil berdiri juga bisa. Ya, selokin kaki, apalagi kalau sepatu yang cepret, ya kan, yang nggak pakai tali, seret, ya udah gampang udah. Apalagi pakai yang sepatu pakai remote, ya enak lagi tuh, seret, ya kan, kak talinya keikat sendiri, seret, gitu, bisa aja gitu. Ya, tadi ciptain sama Nabila, Nabila kan Doraemon. Nah, andai kata yang kayak begitu sih wajar. Kalau sepatu yang model khufah ya susah, karena dia harus dibalut-balut. Ya kalau nggak percaya teman-teman ya searching lah di Google, tentara pakai sepatu misalnya gitu ya. Wah itu susah. Belum talinya banyak, ya kan, makainya juga ribet, kan tinggi dia, ya kan. Nah, pakai sepatu bot gimana coba? Sepatu bot kan sepatu bot biasa aja susah, ya, apalagi yang sepatu yang model khufah ini. Makanya nggak terhitung dari pas dia make, bener-bener harus sempurna dulu.
ya. Jadi bukan cuma pas lagi make jam 7 lewat 1 menit misalnya gitu dia make, oh terhitung nih, enggak, benar-benar sampai sempurna. Kalau memakai khufa itu membutuhkan waktu katakan 5 menit, jam 7 sampai jam 7 5 menit misalnya gitu, maka terhitungnya jam 7 5 menit, gampangnya begitu ya. Titik. Wal asi, dan adapun orang yang bermaksiat bisafari dengan bepergiannya. Ada orang niatnya maksiat, ya nauzubillah, misalnya pengen judi, ya pengen main perempuan, yang perempuan pengen main laki, lakinya dimain-mainin, ya. Pokoknya niatnya maksiat. Wal haimi, dan orang yang tanpa tujuan, orang keder kali deh, ya tanpa tujuan, ya udah pokoknya pergi aja, udah mau kemana lo, ya pokoknya gue pergi, ya. Jadi nggak ada tujuannya, nggak jelas. Maka itu yang sahani, boleh mengusap keduanya. Maksudnya orang yang bermaksiat dalam bepergian atau orang yang bepergian tanpa tujuan, masha mukimin, seperti mengusapnya orang yang mukim. Berarti waktunya berapa tuh? Sehari semalam, paham ya? Nah timbul pertanyaan kalau yang kritis ya, santri kalau kritis timbul pertanyaan, loh kan orang bermaksiat aja kok sampai boleh pakai muzah sih? Ya kan, padahal kalau dari musafir kan gak boleh. Misalnya kayak jamak sholat ya, jamak sholat itu atau qashar sholat, salah satu persyaratannya kan bukan perginya itu dalam rangka bermaksiat. Ya mesti ya, orang yang boleh menjamak sholat, orang yang boleh mengqashar sholat, meringkas sholat, itu salah satu syaratnya dia perginya itu, musafirnya itu bukan dalam rangka maksiat. Loh kok kalau pakai muzah diperbolehkan orang yang bermaksiat? Nah, ini hebatnya Islam ya, dari segi tatanan syariat ya. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya kasih sayang Allah kepada manusia. Sampai orang yang bermaksiat saja masih diperbolehkan dia pakai khufah. Tentunya dalam hal ini Allah mengharapkan orang tersebut tobat. Dalam perjalanannya dia tobat. Jadi seandainya dia tobat, lalu dia pengen sholat dalam keadaan pakai khufah, dia berwudu cukup dimudahkan hanya dengan mengusap khufahnya saja, lalu dia sholat dengan menggunakan khufah. Paham saja? Ini hebatnya Islam. Beda sama qashar sholat, beda sama jamak sholat. Kalau jamak sholat, qashar sholat nggak boleh, tujuan maksiat, tujuan ke Surabaya main judi, nggak boleh jamak sholat, nggak boleh qashar sholat. Kenapa? Karena udah jelas-jelas tujuannya maksiat. Jadi dia berjalan aja udah dosa terus itu. Dari Jakarta ya ke Bekasi udah dosa, ke Cikarang udah dosa ya. Jadi selama dia nggak berniat untuk tidak bermaksiat, maka selama itu juga dia berdosa. Beda sama orang pakai khufah. Kalau pakai khufah dia hanya sekedar memakai, bisa saja di satu perjalanan nanti dia insaf, oh gue salah nih ya, gue dosa nih kalau niat kayak gini nih, gue mau main judi misalnya, mau main perempuan, mau zina, nauzubillah, mau mabok misalnya, wah dosa nih gue tobat nih, gue insaf deh. Akhirnya dia berwudu, dia sholat. Maka orang yang kayak gitu diharapkan ya, dengan dia memakai khufah tidak keberatan dalam melaksanakan sholatnya. Ini saking baiknya Islam ya, saking baiknya Allah kepada kita. Titik. Wadaimul hadasi, wadaimul hadasi, dan adapun orang yang selalu hadas ya, dawamul hadas namanya. Apa sih daimul hadas? Orang yang selalu berhadas ya, orang yang dalam keadaan berhadas terus. Ya misal, ntar kalau teman-teman udah rada tua ya, umur 50, 55, 60, apalagi udah 70 ya, otak udah mulai pikun. Nah itu banyak orang dalam usia yang segitu masuk dalam kategori daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Jadi gampang ngentut ya, kalau perempuan gampang ngentut ya, nggak usah nunggu tua deh. Ini teman-teman yang punya emak ya, nah, itu emak kita tuh di rumah tuh praprot itu. Nah, emak kita tuh padahal usianya baru 40-50, apalagi ntar kalau udah tua. Ya wajar lah mau ngelahirin orang ya kan. Nah, jadi robek jadinya. Dan ntar kalau orang udah semakin tua kalau perempuan ya atau laki misalnya, itu dia akan sampai pada status daimul hadas. Ya, mungkin sering kentut, ada lagi yang beser. Nah, itu juga daimul hadas tuh. Jadi kena air sedikit beser. Habis wudu nih, habis wudu beser. Ya, baru wudu, lagi wudu, pas sholat Allahu Akbar, keluar, ya beser gue, wudu lagi. Itu daimul hadas. Ya. Atau kentut, ya tadi tuh yang paling gampang ya kentut itu.
baru Allahu Akbar, prot ya, kentut lagi, wudhu lagi, ya kan, udah wudhu balik lagi Allahu Akbar, prot, kentut lagi. Atau yang paling gampang yang bisa dialami yang masih muda, ya, kalau perempuan khususnya istihadah. Istihadah itu juga termasuk daimul hadas, perempuan yang selesai dia biasa masa haidnya tapi kok masih keluar darah. Nah, ini saya bahas dulu secara sholat ya, biar teman-teman punya gambaran. Orang yang daimul hadas, dia dapat rukhsah, dapat keringanan, ya. Misal ada seorang tua yang seperti dalam kondisi itu ya, ngentutan lah gampangnya, dikit-dikit ngentut, atau beseran lah, dikit-dikit buang air kecil. Dalam kondisi dia mau melaksanakan sholat, maka dia mendapat rukhsah. Asal, ada syaratnya, asal ketika dia melaksanakan sholat dalam keadaan suci. Jadi andai kata ada orang yang setiap 10 detik kentut, 10 detik tuh 2, 3, 4, 5, 6, 10 pret, ya kan, hitungin aja nih, tuh 2, 3, 10 pret gitu. Kalau mungkin terlalu ekstrim 10 detik 1 menit dah ya, setiap 1 menit kentut misalnya gitu. Nah orang yang kayak gini kan kalau sholat gimana coba, iya kan, susah kan. Orang yang beseran ya, keluar tweet walaupun cuma setetes. Jadi kalau orang beseran tuh nggak kayak teman-teman kencing banyak, enggak. Beser itu sama kentut itu ya pipanya udah dol, berarti gitu. Usus besarnya udah dol, makanya ya keluar kentut, keluar angin ya, keluar beser karena emang pipanya salurannya udah dol, pipanya orang itu. Nah itu keluarnya sedikit, kentutnya cuma tweet gitu doang. Ya kalau misalnya beser ya tweet gitu doang, kagak kayak orang kencing, kagak. Ya, atau misalnya tadi istihadah, maka ketika dia melaksanakan sholat harus dalam keadaan suci. Ya, artinya dia lepas dari najis, dia lepas dari hadas. Jadi dia sudah suci, udah punya wudhu, baru dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika sudah mulai melaksanakan sholat, Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Lah kok kentut, prot, misalnya orang yang kentutan, atau orang yang beser keluar cerit, ya, atau orang yang istihadah keluar cerot. Nah, maka lanjutkan sholatnya sah karena dia dalam kondisi daimul hadas, ya, itu yang disebut daimul hadas. Ini penting harus tahu ya, kelak nanti teman-teman bakal ngalamin itu. Ya mudah-mudahan sih kita sampai tua sehat ya, tapi kan jarang, biasanya kalau tua sampai sehat biasanya langsung mati tuh biasanya ya, langsung mati ngagetin orang. Ya mudah-mudahan sih sehat terus, ya udah biarin langsung mati dah ya, daripada kentutan beseran itu ribet loh, bentar-bentar kencing, bentar-bentar pipis ya, bentar-bentar buat kentut. Nah balik lagi, orang tersebut ya, kita bicara sholatnya dulu, nanti baru masuk ke khufahnya ya. Nah orang tersebut dalam keadaan suci baru dia diperbolehkan melaksanakan sholat. Ada satu riwayat lain mengatakan andai kata masih dimungkinkan, ya ini tanda tambahan ya, catatan tambahan, andai kata masih dimungkinkan orang yang daimul hadas tadi bisa melaksanakan sholatnya full dalam keadaan suci, full dalam keadaan suci, dimungkinkan, sekali lagi ya, sekalipun harus mengundurkan waktunya. Misalnya jam zuhur jam 12 ya, jam zuhur jam 12, dia biasanya kentutan itu jam 1, setengah 2, habis makan biasanya kentutan. Tapi ntar kalau udah setengah 2, setengah 3 nggak kentutan, maka disunahkan bagi orang tadi, diperbolehkan bagi orang tadi untuk mengundur sholatnya. Ya, sekali lagi ya, dengan catatan kalau dimungkinkan bagi dia si daimul hadas ini bisa sholat tanpa mengeluarkan hadas. Tapi kalau emang udah nggak bisa, nggak dimungkinkan untuk orang tersebut sholat kecuali dengan adanya hadas, baik kentut ya, baik itu buang air kecil ya, cepirit ya, keluar istihadah macam-macam, maka orang tersebut tetap lebih utama sholat di awal waktu. Paham ya? Nah itu dari segi sholatnya, biar teman-teman punya gambaran dulu. Nah sekarang untuk menggunakan khufah, wadaimul hadasi, dan adapun orang yang selalu berhadas, idza ahdasa, ketika dia berhadas, ba'dala besil khufi, setelah memakai khufah, hadasan dengan suatu hadas, akhoro yang lain, ma'a hadasihi, di samping hadasnya dia sendiri, ada ini yang selalu ada, yang selalu langgeng, yang selalu menimpa dia, qabla ayyusolli, sebelum dia sholat, bihi dengannya, maksudnya dengan kondisi tersebut, fardon akan sholat fardu,
Orang yang kayak gitu yamsahu maka boleh mengusap. Ya, jadi andai kata ada seorang daimul hadas, setelah dia pakai khufah ya, dia berhadas dengan hadas yang lain. Ya, maksudnya hadas yang lain bukan sesuai hadas yang dia biasa. Misalnya dia kentutan. Ya, dia misalnya kentutan. Lah hadasnya kencing, kan beda berarti ya. Nah, maka orang tersebut seandainya dia belum sholat, ya dia belum sholat nih, maka diperbolehkan bagi dia wudhu dengan sambil membasuh. Jadinya khufahnya nggak perlu dibuka, ya tetap membasuh khufahnya aja. Wayastabihu dan boleh juga akan sesuatu, maksudnya melakukan suatu perkara karena yang adanya dia yastabihuhu diperbolehkan baginya laubakia jika masih ada apa tuhruhu kesuciannya alladzi labisa saat memakai alaihi pada bagiannya khufaihi akan khufahnya wahwa maka adapun yang tersebut maksudnya yang dibolehin tadi itu fardun ibadah fardu wa nafilu dan ibadah sunnah. Nafilah itu sunnah ya. Nafilah, mustahab, mandub itu nama lain dari sunnah. Nafilah jamaknya nawafil. Jadi andai kata ada orang yang seperti itu ya, maka diperbolehkan baginya itu dalam masa sucinya itu melakukan ibadah-ibadah yang lain, baik bentuknya fardu, ibadah wajib ya, misalnya qada sholat kan wajib ya, wa nawafilu atau ibadah yang sunnah. Falau sholat maka jika dia telah sholat bituhrihi dengan kesuciannya fardon akan sholat fardu qabla ayyuhdisa sebelum dia berhadas. Nah, andai kata ada orang yang daimul hadas, dia sholat ya dengan kesuciannya itu sholatnya sholat fardu ya sebelum dia berhadas, masaha maka boleh mengusap, maka dia boleh mengusap ya sama yang tadi, hanya mengusap khufahnya saja. Tapi wastabaha nawafili faqat, tapi hanya boleh dia melakukan ibadah sunnah saja. Jadi kalau ibadah wajib nggak boleh. Titik. Fa'in masaha maka jika dia mengusap asyahsu yaitu seseorang maksudnya, jika seseorang mengusap fil hadori saat hadir, maksudnya saat dia di rumah. Dia bukan musafir, dia mukim. Ada orang dia mengusap khufah ketika dia di dalam rumah, ya dia nggak bertujuan bepergian. Summa safaro, lalu dia bepergian. Au masaha, atau dia mengusap fisafari pada saat bepergian. Jadi kebalikannya nih. Atau dia mengusapnya itu pada saat bepergian, summa akoma lalu bermukim. Ya. Jadi baik yang dia bermukim kemudian dia musafir, atau dia dari musafir kemudian mukim, maksudnya gitu. Qabla mudiyi yaumin walailatin, sebelum lewatnya waktu sehari semalam. Atamma maka boleh menyempurnakan, maka orang tersebut ya boleh menyempurnakan mashamukimin seperti mengusapnya orang yang mukim. Beda kalau dia musafir terus menerus ya, nah itu baru 3 hari 3 malam. Tapi kalau dari mukim ke musafir, atau tadinya musafir kok dia mukim, kalau belum sampai sehari semalam maksudnya, maka dia boleh menyempurnakan sehari semalam tadi. Wal wajibu adapun yang wajib fi mashil khufi dalam mengusap atau dalam membasuh khufah itu sesuatu yutlaku yang pantas atau yang layak alaihi baginya
apa ismul mashi disebut mengusap atau penyebutan mengusap di sini idza kana jika dilakukan ala zohiril khufi pada bagian zohirnya khufah atau pada bagian luarnya khufah. Zohir tuh luar ya, batin dalam. Wala yujzi'u yang tidak mencukupi apa al-mashu mengusap tersebut ala batinihi pada bagian dalamnya. Jadi istilah mashu ya yang disebut mengusap itu ya jika dia melakukannya pada bagian luar khufah ya, nggak mencukupi kalau yang dibasuh bagian dalam. Nah, ibaratnya gitu. Nah, ini misalnya khufahnya ya. Maka yang dimaksud ngusap itu yang begini, bukan yang begini. Ya ini kan kena kulit kaki ya kan. Ini kaki nih, nah tempelin gini ya. Nah, maka yang dibasuh itu yang ini. Ya, bukan yang bagian dalam ini. Ah, maksudnya ya. Nah, begitu juga wala ala akibil khufi. Wala dan tidak juga wala ala akibil khufi dan tidak juga pada bagian samping khufah. Wala ala harfihi dan juga tidak hanya tepinya saja, tepian khufah ya, ujung-ujungnya doang, nggak boleh. Wala asfalihi dan juga tidak hanya pada bawahnya saja, bawahnya doang, bagian telapak kaki lo ya kagak boleh juga. Jadi harus emang benar-benar bagian luar. Ya udah yang seperti kita lihat, kita tampak mata lah. Titik. Wasunatu dan adapun yang sunnah fi mashihi dalam mengusapnya, mengusap khufah maksudnya, itu ayakuna adanya posisi atau posisinya itu khututon ya, garis lurus ya, sejajar bi an yufarija dengan merenggangkan siapa al-masihu orang yang membasuh ya, membasuh khufah tadi, merenggangkan apanya baina asobihi antara jari jemarinya ya, tentunya jari jemari kaki ya, yang direnggangin. Jadi bagusnya itu ketika membasuh khufah itu posisinya lurus ya, kakinya jadi kalau melengkung begini dilurusin, terus jari jemarinya itu merenggang ya, jadi nggak dirapetin ya, kakinya merenggang seperti biasa kita lah. Walayadumuha dan tidak merapatkannya, jadi nggak dirapetin ya, biasa kayak teman-teman pakai sepatu yang sepatu pas ya, bukan sepatu yang kekecilan loh. Kalau sepatu kekecilan repot, kaki nempel jempolnya sakit banget ya kan. Nah, jalan juga miring-miring, tanyain sama orang apa sepatu gua kecilan gitu. Ya kakinya 42 pakai 39 ya, sosokan imut kakinya, kaki gajah padahal. Titik ya. Pembahasan batalnya waya betulu dan bisa batal apa almasku mengusap alal khufaini atas kedua khufah. Bisa batal tuh mengusap pada kedua khufah bisalah sati asya'a sebab 3 perkara. Yakni yang pertama bihol ihima dengan melepas keduanya. Jadi misalnya kita musafir ya, baru 2 hari jalan udah sampai, udah gue buka aja deh. Nah kita lepas ya khufah tadi, ya udah batal, nggak usah nungguin sampai 3 hari berarti gitu. Walaupun kalau secara normal musafir kan bisa sampai 3 hari ya. Nah berhubung dia udah melepasnya maka batal, dengan seketika itu juga batal. Baik melepas keduanya au khol'i ahadihima atau melepas salah satunya. Jadi bukan cuman kedua-duanya kita lepas, tapi ngelepas satunya aja udah batal. Awin khilaihi atau terlepas dengan sendirinya, copot lah ya, baru dipakai sehari lah copot, renggang ya, berantakan ya udah, walaupun dia musafir masih punya jatah 3 hari berarti batal, harus pakai lagi ulang, start dari nol lagi gitu. Atau yang ketiga khurujil khufi, huruf ini mana aslinya keluar, tapi maksudnya di sini hilang ya. Au khurujil khufi atau hilangnya khufah
an solahiyatil mashi, dari kelayakannya untuk diusap. Jadi kelayakan si khufah tadi hilang untuk diusap ya. Kelayakan untuk diusap bagi si khufah tadi hilang, udah nggak cocok lagi lah, udah nggak layak lah, udah nggak pantas untuk dibasuh atau diusap. Kata khorrukihi, seperti sobek, misalnya sobek. Nah, sobek berarti udah nggak layak tuh khufah dipakai ya, maka dengan sendirinya batal. Wankido ilmudati, dan habisnya waktu atau habisnya masa. Wafi ba'din nusahi, adapun pada sebagian naskah lainnya, sebagian teks lainnya ya, lafadznya muddatil mashi, lebih lengkap. Kalau yang ini muddati doang ya. Kalau teks lainnya muddatil mashi, maksudnya masa atau waktunya mengusap itu min yaumin, adalah sehari, walailatin, dan semalam ya. Jadi bahasa gampangnya masa kadaluarsanya sehari semalam, limukimin, bagi orang yang mukim, wasalasati ayamin, 3 hari, bilayaliha, dengan malamnya ya, maksudnya 3 hari 3 malam, limusafirin, bagi orang yang musafir. Tadi udah dijelasin ya. Maka habis kadaluarsa masa waktunya, jadi dia harus mengulang, mengusap kembali ya. Dia harus wudhu lagi kalau dia hadas kecil. Kalau dia dalam keadaan junub, maka dia harus mandi besar, baru kemudian start nol lagi. Wabi urudima, dan dengan sebab terjadinya sesuatu, yujibu, yang mewajibkannya, al-ghusla, akan mandi. Jelas ya, orang kalau mandi kan otomatis harus kena kakinya. Tadi dibahas tuh yang pertama ya kan. Sementara orang yang wajib mandi, dia kan nggak bisa membasuh sampai ke kaki kalau dia masih pakai khufah. Khufahnya harus dilepas gitu. Kajina batin, seperti orang yang junub, au haidin, atau orang yang haid, wanifasin, dan orang yang nifas, lilabisil khufi, bagi orang yang memakai khufah. Titik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu